Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim dan di samping saya ini ada Bapak Kamboja. Iya. Bapak Kamboja ini tadi di video-video saya sebelumnya pernah menceritakan beliau itu seorang pemburu hantu dan juga pernah melihat kelapa ketawa sendiri, bilang alhamdulillah, katanya saya nggak dimakan sampai habis sama Bapak Kamboja. Iya. Terus juga Pak Kamboja ini pernah mengalami mati suri, pernah masuk ke surga ya Pak ya, Iya. masuk dalam antrian untuk hidup kembali. Dan di kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan eksplor ke pemakaman bersama Pak Kamboja. Di mana aja sih Pak Kamboja pernah melihat pocong, pernah melihat kuntilanak, pernah melihat sosok-sosok yang aneh-aneh. Ketika Pak Kamboja mau ditangkap, itu tiba-tiba hantunya itu pada ngilang. Terus juga ada suara tarling, ya Pak ya? Ya. Suara aneh, suara musik kayak orang dangdutan di pemakaman. Padahal hanya terdengar suaranya doang. Pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Iya. Oke, yang penasaran dengan eksplorasi saya bersama Pak Kamboja, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya, diberkahkan hidupnya, dan juga tak lupa buat para subscriber yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Ayo Pak, kita lanjut explore ke pemakaman. Ayo. Yuk, Bapak jalan duluan. Kita nunjukin di mana aja Bapak waktu menemukan hal-hal aneh yang di luar nalar manusia Bapak ya Pak ya? Ya, ayo. Oke. Nah ini yang pertama itu saya mau penasaran sama yang suara tarlingan tuh Pak. Suara dangdutan itu di sebelah mana sih Pak? Posisi persisnya? Tuh sebelah itu. Sebelah mana? Di mana Pak? Tuh sebelah di sini nih. Di? Tuh. Oh, ini mah tak jauh dari rumah Bapak ya? Tuh. Oh, posisinya itu berada di bawah pohon bambu itu. Iya. Di bawah sana itu terdengar suara tarlingan. Iya. Kalau setiap jam 1, jam 2 malam. Iya. Waduh, ngeri ya Pak? Iya. Bapak nggak takut? Ini depan rumah Bapak persis loh. Iya. Nah, gimana mau takut? Bapak mah hantu juga mau dimakan, mau ditangkap ya Pak ya? Nggak takut semua. Terus di mana lagi Pak tempat posisi angker Pak? Terus itu doi. Oke, ayo kita jalan bersama Pak Kamboja. Bukan Samboja ya, Kamboja ya Pak ya? Iya. Nah, jadi jarak pemakaman ke rumah Pak Kamboja ini benar-benar dekat ya teman-teman ya Pak ya? Deket. Dekat banget. Karena kalau misalkan kita nengok ke sebelah kanan, sebelah sini, kalau misalkan nggak ada pohon apa-apa itu udah mulai area pemakaman. Bahkan ada pemakaman baru ya Pak ya? Iya. Wah, nyaring nih suara tonggeret Pak. Suasana khas di area perkampungan. Jadi kalau malam hari juga Pak, kalau misalkan pulang dari kampung atau misalkan udah beli apa gitu ya Pak ya, ada keperluan di perkampungan tuh jalan kaki ke sini sendirian. Ya kan ke sini, jalan ke sini nih. Sok di angker mah tuh di situ di lebak ini nih. Nih, sok ada apa? Sok ada pocong gitu, sok ada itu mah. Di mana Pak? Di jalan ini nih. Di jalan yang ini, saya ini bentar, nih. bentar, saya shoot. Berarti di jalan ini. Ya. Itu Bapak suka melihat sosok pocong. Iya. Dan kebetulan di sebelah sininya itu merupakan area pemakaman ya Pak ya? Iya. Itu sosok pocongnya pas Bapak samperin itu kabur. Kabur, lari ke sini, ke sono. Kemana? Sono. Ke area pemakaman. Iya. Oke, ke area pemakaman yang besar ini berarti Pak ya? Iya. Karena ke sana itu, ke ujung sana itu spotnya itu langsung pemakaman. Iya. Pemakaman umum yang cukup lumayan besar. Tuh ada orang yang duduk di makam itu sebelah sono. Duduk di mana Pak maksudnya? Orang duduk itu. Jam berapa itu deh? Jam 12 malam. Jam 12 malam ada orang yang duduk di makam. Di makam sono. Di sebelah mana Pak? Tuh sebelah situ tuh. Paling ujung itu dekat pohon yang besar atau di mana Pak? Ya dekat pohon yang besar itu. Oh. Terus Bapak samperin itu gimana orangnya? Terus samperin, saya dicari-cari, nggak ada orangnya gitu. Hilang. Sampai cari sampai datang ke pagi itu saya nyari orang itu. Sampai pagi nyari-nyari terus? Iya. Ngulibek pemakaman? Iya. Keliling pemakaman? Sana terus dibekap semua. Saya. Begitu. Berarti kita lanjut kemana Pak? Sono. Ke tempat apa? Ke kuntilanak tadi dulu. Oh, yang mau nangkap kuntilanak? Ya. Waduh. Ini teman-teman area pemakaman umum.
yang cukup lumayan besar. Assalamualaikum, assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin. Tujuan saya ke sini baik ya Pak ya, sama Pak Samboja ya. Ya. Hanya eksplorasi pengalaman Pak Samboja saja. Ini makamnya udah pada hancur Pak, sampai ada yang kejungkir balik kayak gitu. Si orangnya nggak ngurus. Keluarganya mungkin ya Pak ya. Iya. Langsung kan ke sini. Di mana? Nih, sini nih. Di sini. Gimana ceritanya tuh Pak? Di sini nih. Nih. Nah, gimana ceritanya Pak? Lihat sini, ngadap sini. Gimana tuh Pak ceritanya tuh? Tuh, di sini kan ada itu kan orang itu. Tadi saya kan mau ditangkap. Kan lagi nyender di situ tuh. Lagi apa nyender di sini nih, pohon ini nih. Nih. Nah, terus? Nih, pohon ini nih. Mau ditangkap, wah kata lari kemana tuh saya tuh. Larinya kemana kuntilanaknya tuh Pak? Ya nggak tahu tuh, saya terus dicariin kemana-mana. Sampai sana tuh. Udah dicari-cari. Nah, mau gimana Pak? Saya tuh mau dicari-cari ke sana sampai nggak ketemu lagi. Oh, sampai ke ujung sana Bapak nyariin? Iya, sampai ke sana, ujung-ujung sana. Ujung pemakaman? Iya. Dicari-cari tapi nggak ada? Nggak ada. Cuman hanya kedengar suaranya doang? Nggak, suaranya doang itu. Suaranya kayak gimana? Ya, seperti orang nangis saja tuh. Begitu. Itu tuh jam berapa sih Pak kejadiannya Pak, kalau boleh tahu? Jam 1 malam. Oh, pasti tengah malam aja ya Pak kejadiannya Pak ya? Iya. Kalau siang mah nggak ada sih. Kalau siang mah aman? Aman. Ini tuh pohon apa sih Pak, besar banget? Nah, kiara gitu. Pohon kiara? Iya. Ini usianya udah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun? Ya nggak tahu dah tahun-tahunnya mah. Saya itu udah gede di sini kan, udah ini. Sekarang mah udah pada ditebangin gitu. Oh, udah pada ditebangin. Iya. Dulunya mau banyak, udah besar-besar gini. Sebesar ini tuh banyak pohon kiara teh. Iya tuh, kayak gitu-gituan tuh. Iya ya, yang di belakang. Di sebelah sana juga banyak banget ya Pak ya? Iya. Ini tuh di sini tuh terdapat berapa ratus makam sih Pak? Berapa ratus kuburan sih di sini tuh? Ya banyak sih. Tahu dah ada 1000 kuburan ada gak Pak? Wah, lebih atau 1000 kuburan wah. Lebih ya Pak ya? Iya. Saya kan kalau malam kan sono-sono terus, sono keliling. Ngapain? Jaga kuburan atau gimana Pak? Enggak, jadi gini saya tuh ya pusing-pusing saya tuh. Kalau malam kalau jenuh di situ kan saya ke sono. Di sini aja Pak ngobrolnya Pak. Bentar, capek. Gimana? Jadi pusing-pusing gimana maksudnya? Dan saya kan kalau pusing-pusing di sini dari jenuh di saung saya ya. Saya kan jalan-jalan ke sono. Tuh ke Buyut, kadang ke sono. Belum tahu kan Buyut itu? Ada Pak. Nah, orang lain kan jalan-jalan itu ke kota ya Pak ya? Iya. Kemana? Ini mah Bapak mah jalan-jalan tengah malam itu ke spotnya itu merupakan ke area pemakaman. Iya. Ke area kuburan yang cukup mengerikan atau cukup menakutkan. Nah, ini kita bagian cerita nih Pak. Katanya Bapak Kamboja ini pernah dibawa ke alam goib atau alam jin ya Pak ya? Iya. Itu gimana sih Pak ceritanya Bapak bisa dibawa ke alam goib atau alam jin itu? Waktu dulu tuh saya kan saya kan ngangon munding itu. Ngangon mundingnya di mana? Di sini atau di Jawa? Di Jawa, Indramayu. Di Indramayu. Terus ceritanya itu gimana Pak? Terus saya kan mau cari munding-munding itu, saya kan mana munding itu saya itu. Nggak ingat, berarti nggak sadar mundingnya tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang munding, kata ada ini kota saya gitu. Aduh, kota besar ini, kota apaan ini, banyak mobil apa itu, pasar gede gitu ya. Saya bingung gitu saya. Kak, munding saya kemana, masa ini kota? Ini
tingkat apa mewah gitulah istilahnya mah. Tadinya Bapak ngangon munding di area perhutanan, di area ladang, perkebunan, Iya. tiba-tiba pas tersadar berada di kota besar. Kota besar. Itu Bapaknya ketiduran atau gimana waktu ngangon mundingnya itu? Ya, enggak ketiduran, apa itu maksud saya tuh, terus pikirannya nggak inget aja. Pikirannya begitulah, seperti apa ya, seperti kayak orang mimpi lah. Jadi di bawah alam sadar Bapak ya Pak ya? Iya. Nah itu berarti gedung-gedungnya gedung-gedung bertingkat juga Pak di alam Brigno? Mewah lah, gedung kayak mall lah, begitulah istilahnya mah. Ada pasar, ada segala, mewah, rame lah. Banyak orang itu kan, perempuan-perempuan banyak tuh. Oh perempuan semua atau isinya tuh? Enggak, jadi enggak perempuan, laki apa kan banyak gitu. Perempuannya pada cantik-cantik gak Bah? Waduh, cantik-cantik malah gitu, pada minta kawin sama saya, minta nikah sama saya gitu. Minta kawin sama Bapak, minta dinikahin sama Bapak? Iya. Jadi ngajak bersetubuh kayak gitu? Iya. Saya kan bilang dulu, kata saya tuh sama orang tua saya kan masih punya orang tua. Kalau mau menikah mah boleh enggak sama orang tua saya? Setuju enggak gitu? Diperbolehkan enggak gitu ya Pak ya? Iya. Nah, pas boleh katanya, mau menikah mau boleh, mau diantar kata saya pulang katanya. Boleh pulang aja saya dulu, kata saya gitu. Pulang ke dunia nyata berarti? Ya pulang tuh, mau bilang aja katanya saya, orang tua saya gitu. Yang bilangnya si Bapak atau perempuannya mau yang izin ke orang tua Bapaknya tuh? Sayanya tuh mau bilang dulu sama orang tua saya gitu, izinin enggak gitu maksudnya mah. Setuju enggak? Iya, dia katanya mau ke situ mah sama saya, kata perempuannya tuh. Terus diantar orang neman gitu. Oh perempuannya 6 orang? Iya, nganter tuh. Yang ngajak nikah sama Bapak tuh 6-6-nya ngajak nikah semua? Enggak, jadi temennya gitu, yang mau nikah sama orang berdua. Terus? Ini mau sama saya, ini sama saya gitu. Rebutan, Bapak tuh jadi rebutan mungkin ya? Jadi saya tuh, aduh bingung, entah saya bilang dulu sama orang tua saya gitu mah, kata saya gitu. Terus Bapak dibawa ke dunia nyata ini, ke dunia ini lagi? Terus saya tuh diantar. Nah, yuk jangan diantar ke situ katanya. Ayo enggak diantar katanya. Kata dia tuh ya. Nah, diantarnya udah diantar-antar tuh. Aduh, saya di mana ini gitu. Pas ini saya ingat mana gedong gitu. Nggak ada gedong, nggak ada jalan, nggak ada apa. Oh, paling ini mah pasarean gitu. Pasarean itu apa? Kuburan? Kuburan, makam-makam di sini mah. Oh, jadi Bapak teringatnya itu di kuburan? Ingat di kuburan. Pas ingat-ingat di kuburan terus? Terus saya kan, masa saya di kuburan? Terus bapak saya kan, cari saya kan udah 5 hari saya nggak pulang-pulang. Bapak pulang ke rumah, Bapak teh bilang, orang tua Bapak teh, kamu kemana 5 hari ngilang begitu saja? Cari-cari katanya di mana gitu, sampai ke Walungan kemana, dicari kemana 5 hari nggak temu-temu. Tapi kalau mundingnya kerbaunya ada Pak? Ada sih, ketemu sama orang itu, ya saudara saya. Tapi Bapaknya nggak ada. Nyasar di alam goib. Iya. Penglihatan Bapak itu gedung-gedung bertingkat, mobil mewah, para wanita cantik, dan juga laki-laki pada ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng di situ, wah mewah, tahu pasar gede di situ. Gitu. Pas sadar-sadar ternyata Bapak sedang berada di tengah-tengah kuburan. Kuburan. Itu pas Bapak sadarnya siang atau malam sih Pak? Nah, sadarnya mah pagi gitu. Jam berapaan? Jam 8. Jam 8 pagi berarti udah siang ya Pak ya? Iya, udah 8, jam 8 pagi. Itu gimana Bapak kaget gak Pak? Ya kaget itu. Kagetnya tuh masa saya di makam gitu. Tadinya awalnya ngangon kerbau. Awalnya ngangon kerbau, tiba-tiba berada di gedung-gedung bertingkat di kota besar. Pas teringat lagi berada di kuburan. Iya. Ingat deh. Padahal cuma sebentar, tapi orang tua Bapak nyariinnya itu sampai 5 hari. 5 hari. Padahal cuma sebentar Pak di alam jinnya itu, alam goibnya itu Pak. Bisa sebentar kata saya itu. Kata bapak saya udah 5 hari katanya. Terus itu Pak, jin yang nganterin Bapak itu wanita cantik ada di samping Bapak nggak waktu Bapak sadar? Nggak ada. Nggak ada, tahu kemana gitu. Gitu. Nggak tahu. Adanya makam itu kan. Adanya cuma makam doang. Iya. Jadi saya maklok gitu, bingung jadi saya. Bapaknya sampai lari nggak, sampai kabur nggak? Enggak, jadi saya bingung, pikiran bingung, mana ini saya pulangnya itu. Gitu. Pulangnya ke arah mana mungkin ya Pak ya? Iya, pulangnya ke arah mana ini. Pas ada orang yang menuduhin. Kamu orang mana? Orang Sukodan. Oh, jalan ke Sukodan sama situ katanya.
Jadi jalan ke situ ke sawah saya gitu. Dikasih jalan. Iya, terus jalan ke sawah, terus langsung inget. Terus datang ke rumah, terus bapak saya, kamu kemana aja katanya, udah 5 hari kemana dicari-cari gak temu-temu katanya. Tahu di sana tuh pas rumahnya bagus-bagus di situ gitu. Pasar gede kan mewah, mobil mewah, banyak orang yang, waduh, orang cantik-cantik. Wah, kata orang Jawa mah kesilip katanya. Berarti Bapak selama 5 hari itu nggak makan nggak minum dong? Ya enggak, makan apa? Jadi rasanya enak banget, nggak ngelimakan, nggak ngeli apa. Enaknya itu karena lihat wanita cantik gitu Pak? Ya nggak tahu sih ya rasanya mah gitu. Jadi kalau orang cantik kan, waduh, ya, kalau jodoh saya begitu cantiknya mah, kata saya begituin. Alhamdulillah sekali ya Pak ya. Kalau jodohnya secantik itu mah mungkin Bapak tuh benar-benar dapat anugerah yang sungguh luar biasa gitu ya Pak ya. Iya. Begitu. Pak, kalau Bapak cerita menemukan kelapa itu di sekitaran sini atau di mana Pak? Di sekitar situ. Di bawah. Boleh ngobrolnya sambil duduk kepala, capek kalau jalan terus mah. Nah itu gimana ceritanya tuh Pak? Tuh, itu kelapa tuh jatuh di depan saya. Berarti kelapanya dari arah pemakaman, dari arah kuburan. Terus gimana? Jadi jatuh itu kelapa tuh mau ditangkap saya tuh, dikejar sama saya tuh, tertawa gitu, seserian gitu. Ah, udah seserian gitu, lu ditakol sama saya tuh. Pakai apa? Pakai kayu, takol kok jadi kelapa asli gitu. Nah, pas jadi kelapa asli, saya kan bawa bedog dipurak sama saya gitu. Dipurak sama saya, dimakan, diminum. Nah, udah diminum, apa? Saya kan dimakan isinya ya, kelapanya dimakan. Aduh, saya ini udah kenyang nih, nggak habis katanya itu. Jadi nggak habis gini lah, dibuang aja. Kalau dibuang ku, alhamdulillah saya nggak habis gitu, berseserian kabur dianya tuh. Kelapa nate. Kelapa yang ya? bisa serian beri kabur, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah saya nggak jadi dimakan nggak sama jadi si Bapak. dimakan ya. Kalau misalkan jadi dimakan mah udah parah. Gitu ngomongnya tuh. Terus Pak, kalau katanya Bapak menemukan ular itu di jajaran mana sih Pak? Jalanan mana? Bukan ular mah di jalan ini tuh di situ, di jalan itu, di dekat gubuk saya. Oh, bukan di jalan yang ini. Katanya jalan ini paling angker Pak. Iya kan, jalan ini kan paling angker kan, tempat di situ nih. Itu ada apa di sana teh Pak? Hah? Di bawahnya ada apa yang paling angker teh? Tahu semalam juga kan murug di situ mah. Murug itu gimana? Bapaknya diam di sana? Kan urung gitu. Nyala. Oh, ada cahaya. Ada cahaya. Tadi semalam di situ tuh. Malam kemarin baru saja. Malam tadi, malam tadi tiba-tiba ada cahaya di sana. Tuh di situ tuh. Cahayanya berbentuk apa sih Pak? Berbentuk kuning itu. Kayak bohlam. Koneng. Nyalanya di situ tuh. Itu sering Pak di sana muncul cahaya kayak gitu teh? Muncul cahaya kayak gitu teh di sana sering? Baru tadi malam. Baru tadi malam. Kalau sekarang baru ada yang meninggal baru nggak Pak? Di sini di pemakaman ini teh? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Kalau suara-suara aneh sok terdengar dari arah mana Pak? Arah di situ tuh. Kayak suara kayak gimana contohnya? Ya, suara yang seperti orang nangis, orang kayak kuntilanak di situ. Bapak kalau malam kesini tuh nggak pakai baterai, jalan kaki Pak? Iya, jalan kaki sini, lewat sini. Dan kalau misalkan ada hantu sama Bapak mau ditangkap? Iya, kalau ada mah kan nggak ada sih, gimana, nggak kelihatannya. Jadi kalau nggak ada mah ya udah gitu ya Pak ya? Ya udah. Tuh tadi malam mah di situ tuh nyala itu. Ngeri banget ya Pak ya? Tuh, sepanjang segini nih. Apanya? Tahu nyalanya itu. Panjang berarti. Koneng gitu. Tuh di bawah itu tuh. Ih, serem ya Pak ya? Serem juga. Kalau di sini tuh makam keramatnya, makam waliullahnya siapa sih Pak? Ya Prabu Sokadana. Prabu Sokadana. Sokadana. Berarti yang ada di pemakaman umum ini, yang menjaga makam umum ini berarti Pak ya? Iya. Dan ini anginnya cukup lumayan besar banget ya Pak ya? Ya lumayan di sini. Pertanda apa ini Pak? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kita mah berpositif thinking aja ya Pak ya? Iya. Karena tujuan kita ini baik, hanya ingin tahu.
Iya. Memberi informasi gambaran bahwasannya Bapak itu sering mengalami kejadian-kejadian mistis atau kejadian-kejadian aneh, dan bahkan Bapak pernah dibawa ke alam gaib, tiba-tiba tersadar berada di area pemakaman umum seperti ini. Iya. Pelongo-pelongo ya Pak ya? Iya. Nah itulah teman-teman cerita Pak Samboja, Pak Kamboja. Kamboja ya Pak ya? Pak Kamboja yang pernah tersesat di dunia gaib selama 5 hari, padahal serasa beliau di dunia jin itu, di alam gaib itu hanya beberapa menit saja. Dan di sana itu banyak banget para wanita cantik, bahkan wanita cantiknya ngajak nikah sama beliau. Dan terus tadi kan kita explore tuh, kita lihat di mana saja Pak Samboja pernah menemukan hal-hal aneh, hal-hal gaib, pernah melihat kuntilanak, pernah melihat kelapa terbang, pernah melihat kelapa tertawa, menertawakan beliau karena tidak habis dimakan sama beliau kelapanya. Dan yang paling mengerikan menurut saya pribadi sih di bawah yang itu ya Pak ya, yang dekat pohon kiara ya Pak ya, pohon kiara yang cukup besar. Di sanalah Pak Kamboja melihat ada yang sosok yang sedang duduk ketika malam hari. Tapi pas Kamboja samperin, ternyata orang tersebut malah menghilang begitu saja. Dan Pak Kamboja sendiri aktivitasnya kalau misalkan malam hari jenuh di rumah atau gimana, jalan-jalan mengelilingi pemakaman umum ini, jalan-jalan mengelilingi kuburan ini. Kalau ketemu kuntilanak, ketemu pocong itu sudah hal aneh. Tapi ketika disamperin mau ditangkap sama Pak Kamboja, tiba-tiba pada menghilang. Padahal Pak Kamboja seneng kalau misalkan ketemu sama kuntilanak, ketemu sama pocong, supaya bisa dijadikan teman. Karena kebetulan Pak Kamboja sendiri tidur di sini tuh, di area pemakaman umum itu sendirian ya teman-teman, nggak ada temennya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.